Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Indonesia menjajah Timor Leste. Bagaimana sejarahnya? Timor Leste merayakan hari kemerdekaan yang ke-20 pada tanggal 20 Mei 2022 lalu. Pada perayaan tersebut, jurnalis Najwa Shihab berkesempatan hadir di sana dan mewawancarai sejumlah tokoh. Di antaranya adalah Mari Alkatiri, Xanana Gusmao, dan Presiden Timor Leste terpilih Jose Ramos Horta. Selain berbincang dengan para petinggi politik, Najwa Shihab juga mewawancarai beberapa pemuda Timor Leste mengenai pandangan mereka tentang Indonesia. Indonesia salah satu negara yang pernah menjajah Timor Leste, jadi sudah menjadi bagian dari kami juga. Culture, makanan, ada juga yang kawin campur dengan orang Indonesia, jadi sudah menyatu, a part of Timor Leste, ungkap Lucitania Chris, mahasiswa hukum Universitas Nasional Timor Leste. Pandangan lain disampaikan oleh Natalie Ornai, mahasiswa kebidanan di universitas yang sama. Ini justru mengungkapkan rasa syukurnya karena saat menjadi bagian dari Indonesia, generasi muda Timor Leste diwajibkan menempuh pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas. Hal ini, lanjut Natalie Ornai, yang memakai kata menjajah untuk menggambarkan situasi kala itu. Berbeda dengan ketika Timor Leste berada di bawah pendudukan Portugis. Portugis atau Portugal hanya mewajibkan pendidikan hingga kelas 3 jenjang sekolah dasar. Saat menjajah, Indonesia itu mengharuskan sekolah, jadi itu hal yang positif. Kita harus sekolah dari SD sampai lulus SMA. Jadi kalau pandangan saya bersyukur bisa dijajah oleh negara yang bisa menuntut kita sekolah, ungkap Natalie Ornai. Lalu, apakah Indonesia benar-benar pernah menjajah Timor Leste? Timor Leste dengan nama resmi Republik Demokratika de Timor Leste merupakan negara kecil sekaligus termuda di kawasan Asia Tenggara yang resmi merdeka sejak tanggal 20 Mei 2002. Pendeklarasian Timor Leste menjadi negara sendiri tersebut terjadi setelah dilakukan referendum pada 30 Agustus tahun 1999. Sebelum sejak 1976, setelah Operasi Saroja, wilayah tersebut menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Provinsi Timor Timur. Referendum atau penentuan pendapat rakyat Timor Timur pada 30 Agustus 1999 akan menentukan nasib provinsi termuda tersebut. Apakah menerima otonomi dan tetap menjadi bagian dari NKRI atau menolak otonomi alias berpisah dengan NKRI. Hasil referendum rakyat Timor Timur adalah sebagai berikut. 78,5% menolak otonomi dan 21% menerima otonomi. Sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timor Timur dipastikan akan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara sendiri. Lantas, apakah Timor Timur merupakan jajahan Indonesia selama menjadi bagian dari Indonesia? Laporan The Guardian 29 Agustus 2019 oleh Alison Roque menyebutkan pemungutan suara penting pada tahun 1999, di mana 78,5% orang Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia, adalah puncak dari 24 tahun pendudukan oleh Jakarta dan sebelum itu ratusan tahun pemerintahan kolonial oleh Portugal. Beberapa laporan lainnya termasuk dari Sean Powell, koresponden di Australian di Jakarta dengan tajuk UN Verdict on East Timor pada 19 Januari 2006 menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan serangkaian hal yang tidak semestinya selama pendudukan di Timor Leste. Selain pernah menjadi bagian dari Indonesia selama 24 tahun, yakni pada 7 Desember 1975 hingga 24 November 1999. Sebelumnya wilayah Timor Timur diduduki oleh Portugis selama 450 tahun dan Jepang selama 3 tahun. Menurut sejarah, kolonialisasi di Timor Timur terjadi sejak abad ke-15 Masehi. Bangsa Portugis atau Portugal sering singgah untuk berdagang hingga akhirnya justru menduduki pulau seluas 30.777 km persegi itu. Pada abad ke-17 Masehi,
Belanda juga datang dan ingin menguasai kawasan timur. Setelah terjadi beberapa kali bentrokan, Portugis terpaksa menjalin perjanjian dengan menyerahkan sisi barat Pulau Timur kepada Belanda. Oleh karena itulah, wilayah Timor Timur atau Pulau Timur bagian timur belum menjadi bagian dari Indonesia sejak awal. Berbeda dengan Pulau Timur bagian barat yang dikuasai Belanda atau yang nantinya menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Portugal sempat kehilangan wilayah Timor Timur pada tahun 1942 seiring kedatangan Jepang yang kemudian menduduki kawasan tersebut hingga tahun 1945. Sejak Jepang kalah dalam Perang Dunia II pada 1945, wilayah Timor Timur kembali dikuasai Portugis. Perubahan di Timor Timur mulai muncul seiring bergolaknya politik di Portugal. Ronald H. Chilcot dalam pembahasan nasional tentang imperialisme menyebutkan bahwa tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta tidak berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Revolusi Anyelir dimotori oleh pergerakan tentara darat berhasil menumbangkan kekuasaan Perdana Menteri Portugal Marcelo Caetano. Dari situlah muncul beberapa faksi di Timor Leste. Setidaknya ada 3 faksi yang berpengaruh, yaitu Partai União Democrática Timor-Leste atau UDT, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau Fretilin, dan Asociação Popular Democrática de Timor-Leste atau APODETI. UDT menginginkan Timor-Leste tetap menjadi koloni Portugal. Fretilin mengendaki kemerdekaan Timor-Leste, sedangkan APODETI ingin agar Timor-Leste bergabung dengan Indonesia. Namun popularitas APODETI kalah dari UDT maupun Fretilin. Persaingan sengit berlangsung antara UDT dan Fretilin untuk memperebutkan simpati masyarakat Timor Leste. UDT menuduh bahwa Fretilin akan membawa Timor Leste menjadi negara komunis. Perseteruan ini berujung pada konflik berdarah dan banyak warga Timor Timur yang mengungsi ke wilayah perbatasan dengan Indonesia. Munculnya sejumlah faksi di Timor Timur pada tahun 1974 membuat pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merasa khawatir jika Timor Timur dipengaruhi ajaran komunis dan menyebarkan paham tersebut sampai ke Indonesia. Soeharto yang memimpin rezim Orde Baru kemudian menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat kala itu, Gerald Rudolph Ford Jr. terkait hal tersebut. Kemudian pada 6 Desember 1975, Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger diterima Soeharto di Jakarta. Sehari setelah pertemuan itu dilancarkan invasi militer ke Timor Timur yang dikenal sebagai Operasi Seroja.